Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk laba rugi dan neraca. Dalam video ini ada beberapa yang akan dijelaskan, terutamanya mengenai judul laba rugi dan neraca. Di dalam sebuah usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar, pasti ada namanya sistem pencatatan. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pencatatan saya yang terdapat pada siklus akuntansi. Untuk mengisi siklus ini, kita perlu tentunya diperlukan bukti transaksi. Bukti transaksi dapat ketika ada transaksi yang terjadi. Bukti transaksi ini bisa berupa nota ataupun yang lainnya. Setelah bukti transaksi, ada bukti transaksi tersebut kita masukkan atau kita catat di jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum ini terdapat nama perusahaan, periode, akun, terus terdapat debit kredit. Dalam memasukkan angka transaksi ke jurnal umum, kita perlu memperhatikan debit kredit. Antara debit dan kredit harus seimbang. Nah, di sini ada debit, kredit. Ini angkutan ataupun keterangan dan tanggal. Setelah mencatat jurnal umum, kita selanjutnya melakukan pencatatan ke neraca saldo. Neraca saldo. Ini kita bisa lihat neraca saldo. Debit, kas debit itu bisa kita dapat dari debit ini ditambah dan dikurang dari kredit ini. Maka hasil dapat 37 juta. Nah, dan kredit itu bisa kita ambil dari kredit di sini di pencatatan jurnal kita dari awal. Di laporan ini kita masukkan pendapat dan beban-beban. Jadi nanti setelah kita masukkan pendapat dan beban-beban, nanti pendapatan kita kurangkan dengan beban yang mendapatkan laba rugi bersihnya. Nah, terutama kayak gini, laba bersih bisa kita lihat. Sedikit penyampaian mengenai neraca. Yang perlu kita tahu bahwa dalam pembuatan laporan neraca, setiap jumlah pada aktiva selalu sama dengan jumlah pasiva. Nah, mungkin ada yang bertanya, aktiva itu apa? Aktiva adalah sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang biasanya bisa dihitung dalam satuan uang, atau aktiva biasanya berhubungan dengan neraca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan ataupun bisa disebut laporan laba rugi. Ini laporan keuangan ataupun bisa disebut laporan laba rugi. Dimanapun laporan ini kita masukkan pendapatan dan beban-beban. Jadi nanti setelah kita masukkan pendapatan, kita kurangkan dengan beban untuk mendapatkan laba rugi bersih. Setelah mencatat jurnal, kita akan bisa melihat nih laba rugi dan neraca. Kita bisa bedakan di mana letaknya, bisa kita bedakan juga. Jadi jika tidak jelas ataupun kurang penjelasan saya, mohon maaf, karena kita di sini membutuhkan pembelajaran lebih lanjut. Dan daripada intinya, neraca dan laporan laba rugi itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda untuk pelajaran ini ataupun yang lain. Tinggal kita membedakan, menyikapi di setiap perusahaan ataupun di setiap lapangan yang kita bekerja mungkin berbeda dengan yang kita lakukan secara umumnya. Mungkin sedikit ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.